bahwa saya berkomitmen, saya ingin membangun North Bali International Airport. Betul, saya dihadapi 4 menteri untuk meyakinkan no. Sekali saya no, itu yang saya bilang. Buleleng ini butuh, Pak. Ya, Satu sisi adanya bandara, Pak. ya. Bandara ini, dan kedua, di selatan itu sudah crowded sekali, Pak. Bali mungkin the new Singapore. Menginginkan adanya bandara di daerah kami karena untuk menopang hidup para penduduk-penduduk di Kabupaten Buleleng Utara. Yang didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyempatkan mengendarai langsung mesin traktor pemotong padi. Di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Pemerintah resmi canangkan gerakan cetak sawah 3 juta hektar selama 4 tahun ke depan. Langkah cetak sawah pertanian ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden untuk menggenjot swasembada pangan. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi Pak Prabowo Subianto itu sudah memulai kunjungan kerja di beberapa daerah di Indonesia. Jadi kemarin itu Pak Prabowo sempat mengunjungi Bali dan ada janji yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen, saya ingin membangun North Bali International Airport. Kita akan bikin Bali mungkin the new Singapore. The new Hong Kong. Gimana? Pusat. Ya. Jadi nanti kawasan ini bekerja keras dan kita harus berani berpikir yang besar, berani berpikir yang orang lain mengatakan tidak mungkin, kita buktikan mungkin. Oke, jadi ketika Pak Prabowo kemarin itu ke Bali, ada komitmen Pak Prabowo yang disampaikan, yaitu membuat Bali menjadi pusat kawasan ekonomi. Gitu. Salah satu langkahnya untuk menjadikan hal ini adalah membangun bandara di Bali Utara. Menariknya di sini, mengenai pembangunan bandara di Bali Utara, ini sebenarnya sudah ada nih wacananya dari waktu Pak Jokowi kemarin. Cuma lagi dan lagi yang sangat disayangkan sekali, ada yang melarang pembangunan ini. Dari daerah Bali Buleleng itu kasar. Bilang no, no. Saya bilang enggak, bandara lagi di Buleleng. Saya ngomong sama beliau, enggak. Ini warga negara Bali. Hah? Ya, kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor 1, why? Karena itu hanya kehidupannya bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Enggak jadi. Rupanya lumayan juga, ada yang takut sama saya. Betul, saya dihadapi 4 menteri untuk meyakinkan no. Sekali saya no, itu yang saya bilang. Dari daerah Bali Buleleng itu. Ini dia tokoh yang tidak setuju adanya pembangunan bandara di Bali Utara. Beliau ini, si Ibu Ketum ini mengatakan pembangunan bandara di Bali Utara itu nanti hanya akan dimanfaatkan oleh pihak luar saja, tidak bisa dirasakan oleh warga sekitar
gitu. Itu hanya menguntungkan pihak luar lah, intinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat Bali itu cuma ada satu bandara aja, I Gusti Ngurah Rai aja bandaranya. Dan kalau kita lihat juga saat ini posisinya seringkali penerbangan yang ada di Bali itu penuh gitu loh. Bahkan sempat juga di Bandara Bali sampai menolak adanya pendaratan pesawat. Ya karena sudah penuh sekali jadwalnya. Makanya dari alasan itu sebenarnya membuat kemarin itu ada wacana mengenai pembangunan bandara lagi di Bali, cuma bedanya di Bali Utara. Seperti itu. Ya sayangnya ini tadi, responnya dari Ibu Ketum tidak setuju dan katanya ya seperti itu tadi. Tapi berbeda dari responnya Ibu Ketum yang mengatakan hal ini tidak akan dirasakan oleh warga sekitar. Justru warga sekitar itu mendukung penuh adanya pembangunan ini. Ini juga Pak tuh. Ini yang dinanti-nanti pertanyaannya oleh masyarakat Buleleng. Karena apapun sebabnya Pak. Karena Buleleng ini butuh Pak. Ya. Satu sisi adanya bandara Pak. Ya. Bandara ini, dan kedua di selatan itu sudah crowded sekali Pak. Oh iya. Dan ini pun istilahnya bandara ini udah 10 tahun yang lalu Pak. Di zaman Pak sendiri deh Pak. Tapi sekarang jawaban ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa bisa satu sisi bandara ini udah dikemas dengan bagus, taunya ya dibatalkan di PSN, Pak. Begini. Sering kadang-kadang orang bosen dengan isu bandara. Iya, betul. Saya sadari betul. Kalau ngomong bandara orang, itu gimmick-gimmick mau pilkada bandara. Tapi sekarang ini kan janji dari presiden. Iya. Kan udah janji kampanyenya. Gibran janji. Dan kalau Gibran janji saya percaya. Dia pebisnis. Iya. Dia pasti jujur. Kemudian di daerahnya harus linear. Kalau daerahnya nolak, nggak diurus, ya nggak jadi. Kan gitu ya? Iya, betul. Nah ini yang harus, ya makanya disinilah saya korbankan diri saya. Entah apa orang ngomong apa, saya korbankan. Saya korbankan diri saya untuk mengambil kesempatan itu. Kalau nggak sekarang saya ambil, tidak ada momentum lagi. Nanti di Jogwali tidak ada momentum kedua nggak ada. Iya. Di Jogwali Pak kan bandara harus ada. Ya karena mereka janji kan. Tinggal sekarang kita meluruskan, mentransformasikan apa yang dari pusat untuk dilaksanakan di daerah. Iya. Misalnya tata ruangnya harus dibuat sesuai dengan menjadi studi yang dari keinginan kita bersama dari pusat. Di mana? Di barat, di timur itu urusan nanti. Sesuaikan lagi. Kalau misalnya harus di timur, sekarang tata ruangnya di barat, mari kita sesuaikan lagi sama. Ada kajian lagi kan? Ada kajian lagi. Nah, bagi saya sebenarnya urusan bandara itu kan urusan pemanfaatan ruang aja. Iya, betul. Kalau tata ruang dibuat dengan baik, berapa KDB-nya? Berapa floor area ratio-nya boleh dibangun di Buleleng, sehingga Buleleng tetap menjadi daerah pertanian, tidak rusak, dibuat lebih dulu. Terus daerah-daerah yang tandus itu yang dikedepankan untuk diberikan tata ruang yang dalam tata ruang yang dikembangkan, didevelop. Itu kan bagus. Daerah yang misalnya kering, misalnya contoh ya, sekarang bandara misalnya di barat, di Rokat kering, dibangun di sana di bukit hotel-hotel bagus apalah, atau penginapan atau fasilitas fasilitas untuk pertunjukan dan sebagainya. Di timur misalnya, sampai ke Karangasem dampaknya akan. Dan mereka punya potensi, contoh ya, di daerah Samirenteng. Samirenteng ya. Sana tuh, aduh, air lautnya bagus. Karena tidak ada sungai kering. Kalau sana tumbuh karangnya dipelihara dengan baik. Kapal kelebang mone, aduh, saya ringan-ringan aja lah. Berarti potensi Buleleng itu akan bertambah Pak. Iya. Kalau memang adanya bandara jadinya itu. Tuh, itu penjelasan rinci kenapa pemilihan bandara baru di Bali itu ada di Buleleng. Pertimbangannya banyak dan salah satunya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kami dari warga Kabupaten Buleleng Utara menginginkan adanya bandara di daerah kami karena untuk menopang hidup para penduduk-penduduk di Kabupaten Buleleng Utara. Biarkan
semua berjalan dengan cepat. Itu keinginan kami. Nah, itu sudah dengar sendiri kan bagaimana warga sana, asli sana itu mengatakan justru mendukung adanya pembangunan ini. Terus kok bisa gitu Ibu Mega mengatakan kalau misalkan ini nanti dibangun itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ketika masyarakat sekitar aja sudah setuju loh dan sangat mendukung sekali dengan adanya pembangunan ini. Ya semoga ini nanti di Kabinet Merah Putih ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari warga Bali Utara untuk membangun sebuah bandara di sana seperti itu. Ngomongin soal kunjungan kerjanya Pak Prabowo Subianto, sebelum berkunjung ke Bali ya terus mengatakan komitmennya itu tadi, sebelumnya Pak Prabowo sudah mengecek di Merauke. Saudara, Merauke menjadi tempat kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai dilantik. Prabowo mengunjungi lokasi proyek cetak sawah berskala besar di Kampung Telaga Sari di Sri Kurik, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Presiden Prabowo yang didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyempatkan mengendarai langsung mesin traktor pemotong padi. Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah yang akan dikembangkan menjadi lahan pertanian berskala besar. Program cetak sawah di Merauke ditargetkan mencapai 1 juta hektar. Informasi terkini soal kunjungan Presiden Prabowo akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Jessica Ardana yang berada di Merauke, Papua Selatan. Jessica, apa yang jadi perhatian Presiden Prabowo dan kemana lagi Presiden Prabowo hari ini, Jessica? Baik, selamat siang Mercy dan juga pemirsa. Yang menjadi perhatian dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah melakukan kunjungan pertamanya di Merauke, Papua Selatan, yaitu tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa Presiden atau pemerintah bahkan menargetkan setelah 4 tahun seluruh program atau proyek strategis nasional atau lumbung pangan nasional di seluruh Indonesia telah tercapai, yang artinya selama 4 tahun ini seluruh wilayah-wilayah yang merupakan proyek strategis nasional dapat menghasilkan beras dengan secara keseluruhan, dan tak hanya di Merauke saja, namun di lokasi proyek strategis nasional lainnya seperti Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya. Dan juga tadi sejak pagi tadi hingga siang, Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengunjungi 2 lokasi proyek strategis nasional yang ada di Merauke, yaitu di Kampung Telaga Sari yang merupakan wilayah 40.000 hektar untuk optimalisasi lahan, dan juga di Ilayap yang merupakan wilayah sekitar cetak sawah sekitar 1 juta hektar. Dan setelah melakukan kunjungan kedua tempat proyek strategis nasional tersebut, Presiden Prabowo Subianto direncanakan menurut informasi yang kami dapatkan akan kembali ke atau telah kembali ke Jakarta mulai pukul 12 waktu Indonesia Timur tadi menggunakan pesawat dan mulai terbang dari Base of London ke Adibara, Merauke, Papua. Wah, menarik sekali. Pak Prabowo turun langsung mencoba alatnya. Jadi tidak cuma Prabowo melihat aja, tapi langsung mencoba alatnya. Wah, ini ngomong-ngomong soal swasembada pangan ini memang Pak Prabowo sangat serius sekali. Ini kan programnya juga sudah dimulai dari eranya Pak Jokowi kemarin ya kan. Terus dilanjutkan. Ini memang untuk jangka panjang Indonesia nanti, dan soal swasembada pangan ini sudah sangat sering sekali Pak Prabowo singgung, bahkan Pak Prabowo punya target serius soal ini. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan,
Saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, ini impian dan harapannya Pak Prabowo dalam langkah ini supaya nantinya Indonesia sudah tidak lagi impor soal masalah hal itu gitu. Bahkan Pak Prabowo berharap juga kalau 3 tahun lagi Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Caranya dengan apa? Dengan targetnya menterinya Pak Prabowo itu bisa mewujudkan 3 juta hektar sawah. Pemerintah resmi canangkan gerakan cetak sawah 3 juta hektar selama 4 tahun ke depan. Langkah cetak sawah pertanian ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden untuk menggenjot swasembada pangan. Selain itu, dengan mencetak sawah seluas 3 juta hektar, Indonesia bisa mengamankan kebutuhan pangan masyarakat selama 80 tahun ke depan. Presiden Prabowo menegaskan keberlanjutan cetak sawah bukanlah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Pemerintah akan memaksimalkan lahan-lahan berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Presiden ingin mencetak sawah 3 juta hektar segera dilakukan di daerah Merauke, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan. Target waktunya akan digarap dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Pemerintah berharap dengan mencetak sawah produktif seluas 3 juta hektar, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditingkatkan. Upaya dalam jangka pendek, pemerintah segera memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Jadi, bukan mencetak sawah dengan membuka lahan atau menebang hutan. Giliran kalian nih, gimana? Menurut kalian, pendapat kalian mengenai informasi kita hari ini? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.